Belakangan gue lagi banyak bahas kamera-kamera lama yang value-nya mungkin masih menarik di tahun 2023. Dan Sony A6300 itu salah satu kamera yang banyak di request pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera Sony A6300 di tahun 2023. Ini bukan kameranya, gue nggak ada Sony A6300 ya, tapi ini A6400 aja. Mirip-mirip dikit ya, sekedar buat display sama biar gue ada pegangan aja gitu ya di depan sini. Tapi ya A6300 sendiri itu adalah kamera yang cukup legendaris sebenarnya, karena itu adalah raja sinematik di zamannya. Gue pun sempet pakai Sony A6300 dalam waktu yang cukup lama gitu ya buat pekerjaan profesional gue. Dan pertanyaannya, apakah kamera tersebut masih worth it di tahun 2023 ini? Walaupun emang agak tricky juga buat pembahasan kamera lama kayak gini, karena sepertinya 6300 juga udah nggak ada barunya ya dari Sony Indonesia gitu ya. Gue lihat toko-toko yang jual mungkin stok lama atau kayak garansi distributor, atau ya mungkin di sini gue juga akan bahas perspektif kalau misalkan kalian ngambil A6300 bekas gitu di tahun 2023 ini, apakah masih worth it atau enggak. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen kenalin juga kalau kita ada preset Creature, preset yang kita develop dari hasil keliling Indonesia buat bikin foto yang epic dengan 24 preset di dalamnya, dan 6 diantaranya udah powered by AI. Itu cocok banget buat kalian yang pengen starting point editing kalian itu warnanya langsung kelihatan cakep. Jadi sekali klik doang warnanya cakep, dan bisa tetap kalian atur-atur lagi sesuai dengan selera kalian. Jadi buat kalian yang udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Dan selama bulan Agustus ini doang itu ada kode voucher Merdeka, dimana kalau kalian input kode tersebut kalian dapat diskon Rp350.000 terbesar sejauh ini. Jadi ya balik lagi, kalau udah tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik ke pembahasan kita soal Sony A6300. Worth it atau enggak di tahun 2023 ini? Menurut gua, setelah gua cek harga-harga yang ada di pasaran juga ya, kalau misalkan kalian dapat bekas Sony A6300 berkisar di harga 7-8 juta rupiah, karena yang gua lihat memang kisarannya di e-commerce sekitar segitu harga bekasnya, menurut gua itu masih terbilang cukup worth it dengan apa yang kalian dapatkan di kamera tersebut. Kalau kalian memang dapat kameranya dalam good condition juga, masih dalam performa yang optimal. Si A6300 ini bisa nge-record video up to 4K dan juga slow-mo full HD. Jadi itu yang membuatnya terkenal juga pada zaman slow-mo sinematik dulu. Karena dia bisa slow-mo proper di full HD dengan gambar yang memang terlihat tajam juga walaupun di full HD gitu ya, tapi full HD-nya proper. Dan dia juga membawa picture profile lock gamma yang membuatnya menarik juga buat teman-teman yang belajar videografi banget dengan mendalam, pengen belajar grading juga. Jadi dia bawa lock profile yang kalau di grading ya membuatnya gambarnya jadi sinematik gitu. Makanya 6300 ini bener-bener kamera yang legendaris banget buat orang-orang yang doyan dengan kata-kata atau genre-genre sinematik. Lalu dia buat fotonya juga bagus, proper dengan sensor 24 megapikselnya. Dan sayangnya kita nggak ada kameranya di sini, jadi gue nggak bisa tunjukin si hasil dari 6300 ini. Mungkin kita mengacu pada review-review lama aja, gue kasih B-roll dari footage-footage lamanya juga. Cuman memang kalau kita ngomongin soal picture quality, sebenarnya dia udah terbilang cakep banget, mau foto mau videonya gitu. Karena gue juga sempat pakai, tadi gue udah sempat mention juga, gue sempat pakai di kerjaan profesional gue dulu, itu disandingin bareng sama A73, dan dia gambarnya cakep gitu, gambarnya tetap stand up. Mungkin kalau misalkan di kondisi yang low light itu memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara A73 dan juga si 6300 ini, tapi tetap kalian dapat opsi dengan 6300 lebih affordable, kalian bisa slow-mo full HD, bisa pakai lock profile gitu kan, bisa mendapatkan gambar yang sinematik. Balik lagi, jadi kata-kata sinematik sendiri itu di Indonesia memang lumayan terkenal di zamannya A6300 ini. Kalau sekarang gue jujur jarang ya denger kayak kata-kata sinematik gitu kan di bandrol atau di
jadi iming-iming dalam sebuah konten video. Tapi dulu zamannya 6300 itu bener-bener banyak banget. Jadi soal image quality sebenarnya udah cakep banget. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga soal minusnya si 6300 ini. Kayak autofocusnya dia itu belum sebagus A6400. Jadi kalian jangan expect performanya mirip A6400 untuk autofocusnya, karena waktu gua berpindah dari 6300 di kerjaan gue, lalu gue sempet di ST itu gear utamanya A6400, itu surga banget buat autofokusnya gitu ya. Jadi memang ada perbedaan yang lumayan signifikan di rasa autofokusnya. Dan begitu juga 6300 itu layarnya belum bisa menghadap ke depan. Jadi dia tilt, tapi dia nggak bisa menghadap ke depan kayak si A6400 ini. Sama isu yang paling gede di 6300 itu adalah isu soal overheating. Dimana dia masih rawan buat overheat, nggak kayak 6400 yang kalian pakai di kondisi panas sekalipun, kalian pakai di kondisi yang lama dan panas sekalipun gitu ya. Long duration shooting itu nggak ada masalah. Dia anti dari panas sama sekali. Cuman si 6300 masih bisa untuk overheating, dan sebenarnya untuk beberapa orang sih banyak yang mengeluhkan overheatingnya tuh cepet banget ya. Tapi kalau kalian simak review gue yang dulu, sebenarnya ya untuk hitungan kamera compact di saat itu oke-oke aja gitu. Karena di gue pribadi, gue juga workflow-nya nggak yang shoot panjang berturut-turut gitu ya. Kita kadang sering paling semenit cut gitu kan, 2 menit cut, 3 menit aja itu udah shot yang panjang banget buat kerjaan gue. Itu aman-aman aja gitu, dan selama pakai di kondisi yang mungkin nggak terlalu panas juga, buat gue A6300 waktu itu aman-aman aja. Jadi ya balik lagi, kesimpulannya adalah secara overall si A6300 ini itu bisa menghasilkan konten yang cakep dengan harga yang affordable kalau kalian dapat kameranya dengan kondisi yang masih optimal tadi gitu ya. Balik lagi soal worth it atau enggak, ya kalian yang menentukan juga gitu, karena harganya menyesuaikan atau enggak dengan budget kalian. Tapi ya beberapa cons tadi harus kalian perhatikan biar ya kalian tahu juga itu cocok atau enggak dengan workflow kalian. Tapi so far, kalau kalian tertarik buat beli bekas Sony A6300 di tahun 2023 ini, karena pengen bikin video-video yang sinematik, nyobain lock profile gitu kan, bikin foto-foto yang lumayan cakep kayak street photography dan lain sebagainya, menurut gua masih sangat worth it. Ya balik lagi sih, worth it itu kan tergantung harganya juga. Kalau kalian dapat harga yang cakep dengan barang yang optimal, ya itu membuatnya sangat worth it. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Sony A6300 di tahun 2023. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya input buat teman-teman yang mungkin berguna juga, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.